wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kelas 8 ini adalah pertemuan kedua di semester 1 untuk mapel matematika. Marilah kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan anak-anak melakukan absen terlebih dahulu di poin 1.1. Setelah itu kalian baru buka di 2.2, yaitu di pertemuan kedua di bahan ajar ya. Oke, untuk sebelum kalian menuju ke video, silakan kalian menyimak PPT-nya jika ada hal-hal yang penting. Jadi PPT ini beda dengan yang ada di modul. Ini sebagai bahan tambahan kalian, materi kalian tambahan biar lebih paham dalam memahami bab yang akan saya terangkan hari ini. Jadi untuk bab hari ini adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi dalam pola bilangan, kemarin sudah mengenal macam-macam pola bilangan, hari ini adalah tentang salah satu macam pola bilangan yang dinamakan aritmatika. Nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang geometri, seperti itu ya. Oke, langsung saja di barisan dan deret aritmatika ini nanti kita akan mengenal apa pengertian dari barisan dan deret aritmatika, kalian bisa menyelesaikannya dan nanti ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu, nanti saya sajikan sebuah soal cerita yang berkaitan dengan hal itu. Oke, langsung saja kita ke barisan aritmatika. Definisi dari barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, mungkin anak-anak kalau hanya mendengarkan definisi tersebut masih bingung. Nah, biar nggak bingung, nanti kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi intinya dalam aritmatika nanti kalian itu mengenal A sama B, di mana A ini adalah sebagai suku pertama dan B ini adalah bilangan konstan, di mana B ini maksudnya adalah beda, di mana beda itu nilainya selalu sama terus menerus dari suku pertama dengan suku kedua, suku ketiga, intinya suku berurutan itu dia selisihnya selalu sama, ini namanya B ya. Nah, kalian lihat di dalam contoh, untuk contoh yang A ada 1, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 7, menjadi 10, dan menjadi 13 ya. Nah, di situ 1 ke 4 itu tambah 3, 4 ke 7 tambah 3 lagi, 7 ke 10 tambah 3 lagi, 10 ke 13 tambah 3 lagi. Nah, di sini nilai A-nya yang mana? Untuk soal A ya, perhatikan, untuk nilai A. A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama dari 1, 4, 7, 10, 13, A-nya ini adalah 1. Jadi suku pertama, suku pertamanya, suku yang pertama muncul itu adalah angka 1. Berarti 1 ini sebagai nilai A. Kemudian untuk B, karena tadi selalu ditambah 3 terus ya toh. 1 ke 4 jadi tambah 3, tambah 3, terus itu tambah 3. Berarti di sini B-nya itu adalah 3. Artinya nilai B ini adalah selisih, di mana selisih itu nilainya sama. Jadi ciri-ciri dari aritmatika sendiri yang paling utama adalah terlihat dari B-nya tersebut. Kalau nilai B ini selalu angka yang sama, artinya dia adalah aritmatika, kayak gitu. Ciri-cirinya, misalkan nanti di dalam soal itu adalah tidak diketahui dia itu aritmatika atau geometri atau yang lainnya. Kalau ternyata dia selalu ditambah dengan bilangan yang sama atau dikurangi dengan bilangan yang sama, berarti nilai B-nya ini adalah menjadi nilai B-nya kayak gitu. Sekarang ke yang soal B. 2 ke 8 itu tambah 6, 8 ke 14 kan tambah 6 lagi, 14 tambah 6 itu 20 kan. Nah, berarti kan itu A-nya 2, kemudian B-nya 6. Oke. Terus kemudian untuk soal yang C 30. Nah, ini dia semakin berkurang kan? Ini dikurangi 30 kalau menjadi 25 kan dikurangi 5. 25 menjadi 20 dikurangi 5 lagi. 20 kurangi 15 juga dikurangi 5. Maka di sini nilai A-nya 30, nilai B-nya bukan 5 tetapi dikasih negatif 5. Perhatikan. Ketika dia nilainya semakin kecil, artinya dia adalah ada bilangan negatifnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh, di situ bisa kalian pahami sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya.
Nah, sekarang adalah kita mengenal dengan rumus dalam barisan aritmatika. Jadi hari ini kan ada barisan sama deret aritmatika. Ini semua aritmatika. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang barisan aritmatika. Jadi kalian harus membedakan antara barisan sama deret. Nah, ini adalah barisan terlebih dahulu. Untuk barisan itu adalah menggunakan rumus UN yang saya tandai dengan warna kuning. Jadi UN itu adalah rumusnya A plus N-1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, mungkin nanti di dalam soal suku ke-5, suku 10 dan seterusnya kayak gitu. Jadi ketika U10 berarti nilai N-nya 10, seperti itu ya. Nanti langsung ke contoh soalnya aja. Untuk A ini adalah suku pertama yang muncul, kemudian N ini mengikuti. Kalau U-nya U10 berarti N-nya nilainya 10, seperti itu. Kemudian untuk B ini bedanya atau selisihnya yang tadi saya jelaskan ya. Jadi saya harap kalian sudah paham mengenai menentukan nilai A sama nilai B. Lanjut, nah ini kita langsung dihadapkan dengan soal tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, kemudian 2, 7, 12. Perhatikan, min 3, kalau kedua berarti kan dia plus 5. Min 3 plus 2 itu adalah, min 3 plus 5 itu adalah 2. Mungkin kalian jangan bingung ketika kalian dihadapkan dengan bilangan negatif terus hasilnya menjadi positif. Ini kalian sudah belajar di kelas 7 mengenai bilangan bulat ya. Di kelas 7 di bab pertama itu adalah kalian belajar mengenai bilangan bulat. Nah, di sini min 3 tambah berapa? Biar 2, berarti kan tambah 5. Terus selanjutnya 2 tambah 5 itu adalah 7, 7 tambah 5 itu adalah 12. Berarti kita bisa menentukan dari barisan tersebut bahwa nilai A-nya adalah min 3, kemudian nilai B-nya ini adalah 5. Nah, itu bisa kita cari, atau kalian bisa menggunakan, kalau A itu jelas, saya yakin untuk mencari A kalian sudah paham. Jadi barisannya kan yang min 3, 2, 7, 12 itu toh. Nah, itu berarti A-nya adalah min 3. Kemudian untuk mencari nilai B, kalian bisa menggunakan rumus U2 min U1. Jadi saya tuliskan gini. Kan di situ min 3, kemudian 2, 7, 12. Ini adalah sebagai U1, kemudian 2 ini U2, 7 ini sebagai U3, 12 ini sebagai U4. Berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau disingkat dalam rumus matematika adalah U1, U2, U3, U4. U1-nya itu min 3, U2-nya itu 2, U3-nya itu 7, kemudian U4-nya itu 12. Untuk mencari B, kalau dalam soal seperti ini kalian bisa menggunakan rumus U2 dikurangi U1, atau bisa menggunakan rumus U3 kurangi U2, atau bisa menggunakan rumus U4 kurangi U3. Intinya suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya itu menjadi bedanya. Nah, lihat U2 sama U1 itu adalah 2 dikurangi min 3 ya. Jadi kalau dimasukkan U2 kurangi U1 itu kan 2 dulu dikurangi, ya kan? Kan di rumus aslinya emang ada pengurangannya. Kemudian U1 kan nilainya min 3. Min 3 di sini. 2 min 3. Perhatikan ketika ada min, ketemu min itu dia menjadi positif. Jadi kan 2 plus 3 artinya 5. Coba kita pakai rumus U3 min U2, apakah hasilnya sama? Ternyata dia adalah U3-nya adalah 7 dikurangi 2 berarti juga 5 ya. Terus kemudian berikutnya kita akan mencari di dalam soal tersebut itu adalah kita disuruh menentukan suku ke-8 dan suku ke-20 ya. Jadi ini dia kan ini, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 ini ya. Jadi suku ke-8 itu kata lainnya adalah U8, sedangkan suku ke-20 kata lainnya adalah U20. Jadi tadi kita menggunakan rumus UN ya. UN itu sama dengan A plus N-1
kali B. Ini saya contohkan yang menentukan suku ke-8. Berarti kalau suku ke-8 ini adalah U8. U8 sama dengan nilai A-nya. Tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai A itu adalah min 3 plus N-nya itu adalah 8 dikurangi 1. B-nya itu adalah beda atau selisihnya tadi. Dia adalah nilai bedanya sudah kita cari juga yaitu 5 kan. Kalau sudah seperti ini, maka ini biarkan, nggak usah diutek-utek yang ini. Kita hanya menyelesaikan bagian ruas kanan atau di kanannya sama dengan. Min 3 kita tulis dulu, kemudian plus. 8 dikurangi 1 itu 7, 7 kali 5 ini adalah 35. 35 kalau dikurangi 3 ini adalah 32. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah 32 ya. Kemudian U20 bisa kalian lakukan dengan cara yang tadi juga, cuman di sini nilai N-nya sudah enggak 8, tetapi dia nilai N-nya berubah menjadi 20, seperti itu. Coba kalian oret-oret kayak seperti itu sehingga di situ kan terjawab, yaitu hasilnya adalah 92. Lanjut lagi. Sekarang contoh 2. Di sini ada diketahui barisan aritmatika min 2 1 4 7 titik sampai suku terakhir adalah 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Artinya di sini adalah kita nanti menentukan N-nya, di mana suku terakhirnya adalah 40. UN-nya sudah diketahui, cuman kita belum tahu rumus N. Jadi di situ UN-nya itu nilainya 40, kemudian nilai A-nya itu sudah diketahui juga yaitu min 2. Terus kemudian nilai B-nya kita bisa pakai 1 min 2 berarti 3. 4 kurangi 1 juga 3. 7 kurangi 4 juga 3. Seperti itu. Berarti nilai B-nya ini adalah 3 ya. Jadi kayak tadi bisa menggunakan rumus U2 min U1 atau U3 min U2 atau U4 min U3. Seperti itu. Dan ternyata hasilnya sama semua yaitu 3. Maka kita gunakan rumus UN, tetap kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1, cuman di sini UN-nya sudah diketahui, nilai UN-nya adalah 40, ini dimasukkan ya. Nah ini. Nih, jadi kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN-nya ini adalah kita isi dengan 40, kemudian untuk nilai A-nya adalah ini, suku pertama yaitu min 2, plus N-nya ini belum diketahui, min 1, kemudian kali 3. 3 ini adalah nilai B ya. Nih. Maka di sini 40 kita turunkan, kemudian sebenarnya bisa dapat 3N min 5. Ini saya jabarkan di bawah biar kalian nggak bingung. Yaitu di situ kan min 2, kemudian plus N min 1 kali 3. Jadi min 2-nya diturunkan, kemudian plus. Ini N-nya. 3 ini dikalikan N, 3 juga dikalikan dengan min 1. Kalau 3 dikalikan N itu adalah 3N, kemudian 3 kali min 1 adalah min 3. Maka di sini 3N-nya misalnya kita tulis dulu toh, kemudian min 2, min 3. Utang 2, utang lagi 3. Berarti kan utangnya semakin bertambah ya. Berarti dia adalah min 5. 3N min 5. Jadi min 2 plus N min 1 kali 3 itu hasilnya adalah 3N min 5 ini. Penjabarannya di bawah. 3N min 5 itu. Nah, setelah itu 40 sama dengan 3N min 5. 3N ini min 5 ini kita pindah ruas ke kiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ketika min 5 dia dipindah ruas ke kiri, itu adalah menjadi positif, min menjadi plus. Artinya di situ 3N sama dengan 40 plus 5. Kan 40 plus 5 itu 45. Nah, sudah didapatkan nilai 3N sama dengan 45. Karena 3N sama diperoleh N sama dengan 15 itu dari mana? Yaitu kita menghilangkan angka 3 atau caranya gini. Jadi ini adalah kalian berlaku sistem persamaan linier satu variabel seperti materi di kelas 7 kemarin. Ini masih terkait dengan itu ya. Di semester 2 sepertinya materi tersebut. Di kelas 7 kemarin kalian sudah dipelajari tentang itu, maka harus tahu harus sudah tahu karena sudah belajar di kelas 7. Masih ada kaitannya ya. Jadi materi-materi yang dulu jangan dilupakan. Oke, lanjut. Jadi di situ gini. Sebenarnya seperti ini sih. Tak tulis dulu ya. 3N min 5.
Agar min 5 ini hilang, karena kita akan menghilangkan min 5, berarti ini kan plus 5. Kalau dia di plus 5 kan 0, habis. Maka kalau ruas kanan di plus 5, maka ruas kiri juga harus di plus 5. Ini habis, di sini tinggal 3n sama dengan di sini 45. Nah, padahal kita akan mencari nilai n, sementara di sini masih 3n, berarti ini dibagi n, ini dibagi 3. Ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Agar ini kalau dicoret nanti habis. Karena ruas kanan itu dibagi 3, maka ruas kiri juga bagi 3. Maka di situ dapat kita ketahui nilai n yang ruas kiri itu 45/3 itu adalah nilainya, n-nya adalah 15. Lanjut lagi. Sekarang kita sudah ke deret aritmatika. Kalau tadi kita sudah belajar tentang barisan, sekarang adalah belajar tentang deret. Kita sudah ngerti ya, definisi aritmatika seperti apa, soal-soal aritmatika seperti apa. Nah, sekarang kita belajar tentang deretnya. Jadi apa sih bedanya tentang barisan sama deret? Jadi sebenarnya dalam deret aritmatika itu kan ada U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya kan. Nah, di sini kalau misalnya kita adalah mau tentang ini adalah bedanya kalau barisan itu menggunakan UN, kalau dalam deret ini menggunakan rumus SN. SN maksudnya gimana? Misalnya saya punya 1, 3, 5, kemudian 7, kemudian 9 dan seterusnya. Ketika kita ditanya U3, maka kita jawab suku ketiga adalah 5. Sedangkan kalau kita ditanya S3, ya, bedanya UN sama SN. Jadi S3 ini bukan 5, tetapi dia adalah penjumlahan dari awal 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 berarti 9. Artinya kalau U3 itu langsung ke sukunya, kalau S3 ini dia dijumlahkan dari awal. Nah, kenapa kita nanti adalah menggunakan rumus? Kalau tidak menggunakan rumus adalah ketika kalian dihadapkan dengan suku yang sangat banyak sekali, itu tanpa rumus kalian akan lama sekali mengerjakannya ya. Masih mengurutkan satu-satu, mencari sukunya satu-satu, terus kemudian setelah itu harus menjumlahkan. Jadi kalau kalian menggunakan rumus SN, itu adalah memudahkan kalian dalam menyelesaikan. Seperti itu. Misalnya nih, dalam soal ditanya jumlah suku ke 100. Nah, seperti itu. Masa kalian akan membuat sampai ada 100 suku baru menjumlahkan? Kan nggak mungkin kan. Nah, itu. Jadi emang ada rumusnya. Nah, sekarang rumus SN itu apa? Rumus SN adalah ini, kok langsung ke contoh saya sebentar. Nih, di sini ada. Nah, ini. Rumus SN adalah setengah, kemudian dikalikan dengan N, 2A plus N-1 kali B. Setengah N kali 2A plus N-1 kali B. Jadi cukup kalian menggunakan rumus yang ini loh. Tak kotai. Sebentar. Tak kotai ya. Nah, ini. Yang saya kotakin dengan warna biru, di situ adalah rumus yang digunakan, yaitu SN sama dengan setengah N kali 2A plus N-1 kali B. Jadi harus kalian ingat-ingat rumus-rumusnya. Untuk UN itu rumusnya adalah tadi A plus N-1 kali B, sedangkan untuk SN adalah setengah N kali 2A plus N-1 kali B. Terus kemudian kita ke contoh 1 tadi. Nah, ini. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jadi kalau tadi suku kelima itu berarti 14 langsung kita jawab. Kalau jumlah kelima suku itu kita jumlahkan dari awal hingga akhir. Nah, ini bisa kita memakai penerapan rumus, yaitu tadi rumusnya adalah SN adalah setengah N kali 2A plus N-1 kali B ya. Nah, seperti ini rumusnya. Maka kita bisa masukkan setengah N-nya, karena ini adalah jumlah suku sampai suku kelima, berarti N-nya kan nilainya 5. Setengah N-nya adalah 5, berarti kali 5. 2A, 2 kali A-nya adalah di situ sudah diketahui 2 nilainya. 2 kali 2 adalah 4, kemudian plus N-1.
N-nya tadi 5, 5 kurangi 1 itu 4, 4 ya. 4 kali B, langsung saya kalikan saja. B-nya ini berapa? 5 kurangi 2, 3, 8 kurangi 15, 3, 11 kurangi 8, 3. Berarti nilai B-nya adalah 3. 4 kali 3 itu adalah 12, sehingga ini bisa kita cari setengah kali 5, kemudian yang dalam kurung ini hasilnya adalah 16, maka ini bisa dicoret 8, kemudian 8 kali 5 ini adalah 40 hasilnya. Jadi jumlah suku sampai suku 5 adalah 40. Nah, kita ke latihan. Nah, ini contoh lagi. Carilah jumlah 100 suku pertama dari 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya. 100 suku pertama. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa dalam mencari S100, masa kita akan mencari 1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sampai ketemu 100 suku, kemudian menjumlahkan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka cara yang paling mudah adalah kita menggunakan rumus dalam deret aritmatika. Di situ nilai A-nya itu adalah 2, sedangkan untuk nilai B-nya itu bisa kita cari 4 kurangi 2, 2, 6 kurangi 4 itu 2, 8 kurangi 6, 2. Berarti nilai B-nya ini 2. Dan N-nya 100. Nih, dan kita menggunakan rumus, tak ingatkan lagi rumusnya adalah Sn setengah kali N 2A plus N-1 kali B. Jadi di sini tadi rumusnya diingat-ingat ya, ini setengah, kemudian ini adalah N-nya 100, 2A, 2A nilai A-nya adalah 2 plus N-1, N-nya adalah 100 kurangi 1 kali 2. Kemudian bisa diselesaikan, setengah kali 100 itu 50, 2 kali 2 ini adalah 4, 100 kurangi 1 itu 99, dikalikan 2 hasilnya 198. Setelah itu 50 diturunkan lagi, yang 4 plus 198 ini 202. Sehingga 50 dikalikan dengan 202 ini adalah 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret ini itu adalah 10.100. Nah, ini tanpa kita harus menuliskan satu-satu sukunya, kemudian habis itu masih menjumlahkan, kita langsung menggunakan rumus ini ketemu. Kalau mau membuktikan silakan dibuktikan dengan cara manual seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kalau misal nggak percaya pengen membuktikan, monggo silakan. Kemudian hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Jadi ketika kita dihadapkan soal seperti ini, kelipatan 3 itu kan berarti 3, 6, 9 dan seterusnya ya. Nah, kita tuliskan dulu 3, 9, kemudian 12, kemudian 15 dan seterusnya sampai suku terakhir. Dan di situ ada keterangan kurang dari 100. Angka yang kurang dari 100 dan dia itu adalah kelipatan dari 3, itu adalah angka 99 ya. 99 bagi 3 kan habis dibagi ya. Nah, setelah itu jumlah semua bilangan. Jadi kita akan menjumlahkan semua bilangan dari bilangan pertama sampai bilangan terakhir. Jadi langkah pertama kita harus tahu nilai N-nya dulu menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, dan yang kita masukkan nilai UN adalah nilai suku terakhir. Nilai suku terakhir itu kan 99. Nilai A-nya itu adalah 3, kemudian N-nya itu nanti yang kita cari min 1 kali B, bedanya 3 karena dia selalu punya selisih 3 terus menerus. Sehingga di situ pokoknya pakai cara sama kayak tadi sehingga didapatkan nilai N33. Berarti 99 itu dia suku ke 33. Kemudian untuk mencari SN silakan kalian menggunakan rumus ini, silakan diperhatikan sendiri ya. Tadi sudah saya terangkan juga caranya. Nah, ini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ketika awal bekerja seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya gaji per bulannya akan naik sebesar 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi setiap tahun dia itu naiknya 125.000. Nah, di sini nilai A-nya itu 700.000, itu gaji pertama. Kemudian 125.000 ini menjadi B-nya. Berarti ini penerapan dari aritmatika yang tadi. Nah, pertanyaannya,
Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9. Jadi tahun ke-9 itu kira-kira dia gaji per bulannya itu berapa. Jadi di sini N-nya 9. Kita akan mencari suku ke-9 atau U9 ya. U9 menggunakan rumus UN. Berarti dalam soal cerita ini kita udah tahu nilai A-nya 700.000, nilai B-nya 125.000, dan nilai N-nya adalah 9. Kita menggunakan rumus UN, A plus M-1 kali B, A-nya 700.000, N-nya 9 kurangi 1 kali B 125.000, 700.000-nya diturunkan dulu, 9 kurangi 1, 8, 8 dikalikan 125.000 adalah 1 juta. Maka dia di tahun ke-9 tuh sudah menerima gaji per bulannya 1.700.000. Tuh. Ada contoh lagi. Nah, ini silakan diperhatikan sendiri untuk contoh 2, kemudian contoh 3-nya contoh 2 aja ya. Untuk contoh 2 silakan diamati sendiri. Kalau misalnya nanti ada kendala, silakan ditanyakan ya. Oke, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dan lain-lain, silakan ditanyakan di via Classroom atau mungkin di Japri lewat WA saya. Alhamdulillah untuk hari ini tidak ada tugas. Jadi di poin 4 kalian nggak perlu membuka di poin 4. Cukup kalian habis ini mengisi umpan balik di 3.2 berarti ya. Oke, seperti itu. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.